Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini saya akan membahas kenapa menurut saya altcoin harusnya dalam waktu dekat akan mendapatkan semacam rally. Kemudian juga yang kedua, kita bakalan bahas beberapa data on-chain yang menurut saya cukup menarik untuk kalian ketahui. Dan secara price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalkan tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita sekarang akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,21 triliun dolar atau turun sekitar 0,17%. Dan di top 10 coin sendiri sebenarnya kita melihat keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan penurunan dan kenaikannya rata-rata 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Tapi satu-satunya teman-teman yang mengalami kenaikan lumayan signifikan itu adalah XRP dengan kenaikan 9,51% menuju 0,8 dolar, menjadikan dia hari ini sebagai top performer teman-teman. Oke, so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman, dengan ada pergerakan yang lumayan kemarin, walaupun tidak signifikan banget, kita melihat Bitcoin sempat drop kurang lebih beberapa ratus dolar, dan altcoin juga ada beberapa yang drop. Kita mendapatkan ada likuidasi sebesar 74 juta dolar. Oke, walaupun pergerakannya tidak terlalu signifikan teman-teman, tapi itu sudah berhasil meliquid hampir 100 juta dolar. Dan ini menunjukkan bahwa memang di sekitaran area range yang kita lihat sekarang, itu banyak sekali tertumpuk orang-orang yang menggunakan leverage untuk long maupun short. Sehingga setiap kali kita ada mendapatkan pergerakan kecil saja, itu akan ada likuidasi yang cukup besar terjadi. Walaupun ini bukan angka terbesar yang pernah kita lihat, tapi menurut saya ini tidak make sense gitu. Kalau kita cuma melihat Bitcoin bergerak beberapa ratus dolar, kemudian harus meliquid sampai puluhan juta dolar. Inilah kenapa sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian memang nekat gitu ya mau trading di kripto, kalian harus tahu volatility-nya itu tinggi gitu. Jangan sampai memaksakan untuk menggunakan leverage yang besar. Kecuali memang itu uangnya yang kalian masukkan ke exchange memang udah siap kalian hilangkan gitu. Kalian udah siap kehilangan, kalian memang mau pakai leverage-nya besar, ya tidak ada yang salah. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa resikonya sangat amat tinggi dan tidak disarankan teman-teman. Oke, jadi inilah yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Nah, kemudian berita baik kembali datang, teman-teman. Ini adalah salah satu calon presiden, capres gitu, tapi di Amerika Serikat. Namanya adalah Robert F. Kennedy Jr. Announces bold plan to back dollar with Bitcoin and Bitcoin taxes. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang merupakan subscriber lama di sini, harusnya pernah mendengar saya memberikan statement berikut, bahwa di Amerika sana, bahkan sekarang orang-orang yang melakukan kampanye, para calon presiden ini yang melakukan kampanye, menjadikan Bitcoin sebagai salah satu senjata gitu. Karena mereka tahu bahwa di Amerika sekarang banyak sekali investor cryptocurrency, sehingga akan sangat membantu apabila mereka memberikan statement yang nadanya pro terhadap Bitcoin. Nah, tidak terkecuali si RFK Junior ini, dia menyampaikan bahwa kalau saya jadi presiden gitu ya, kalau saya jadi presiden, maka dolar nanti saya akan kembali back menggunakan Bitcoin. Tapi tidak hanya Bitcoin teman-teman ya, dia juga menyampaikan bahwa nanti dia akan back T-bills-nya 1% di awal itu menggunakan gold, silver, platinum, atau Bitcoin. Dan dia mengatakan bahwa tergantung nanti outcome-nya seperti apa di tahap awal tersebut. Tahap awalnya kan yang ini guys, 1% di awal. Kalau memang berjalan dengan baik, dia akan menambahkan porsi tersebut secara tahunan. Oke, dan kalian juga melihat beberapa capres lainnya juga menyentuh soal Bitcoin. Karena mereka tahu gitu bahwa sekarang lagi hype nih orang-orang yang berinvestasi di Bitcoin. Jadi kalau misalnya mereka mempunyai nada yang pro terhadap cryptocurrency, maka dengan harapannya adalah orang-orang yang invest di crypto itu bakalan milih dia gitu. Dan tidak hanya di sana.
RFK Junior juga menyampaikan bahwa dia bakalan menghilangkan pajak Bitcoin kalau misalnya dia menjadi presiden di Amerika Serikat di tahun 2024 nanti. Ya sebenarnya kita sebagai investor kripto tentunya berharap bahwa banyak sekali para petinggi negara di seluruh dunia itu pro terhadap cryptocurrency, terutama mungkin Bitcoin terlebih dahulu. Karena dengan adanya hal itu tentunya tingkat adopsi kemungkinan nanti akan semakin meninggi, kemungkinan akan menyusul beberapa negara yang kemudian menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, atau at least lah mereka melegalkan untuk berinvestasi di kripto, sehingga mungkin uang-uang seperti yang disampaikan oleh RFK Junior di sini ada yang bisa di-back menggunakan Bitcoin dan seterusnya. Gitu ya. Tapi menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah ini hanya sekedar gimmick saja ataukah benar-benar akan terjadi jika benar RFK nanti jadi presiden Amerika Serikat? Mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian yang berikutnya juga adalah Bitcoin Realized Cap, teman-teman. Di sini menunjukkan hal yang serupa dengan beberapa indikator dan data on-chain lainnya tunjukkan bahwa jika kalian perhatikan di cycle sebelumnya, ketika kita masuk ke fase awal bull market, kita melihat ada peningkatan yang lumayan signifikan di realized cap, kemudian kita stay sideways. Oke, walaupun pergerakannya tidak parabolik, tapi kita mendapatkan pergerakan yang lumayan di sini. Sebelum pada akhirnya ketika kita melihat parabolic move ke atas, baru realized cap-nya juga ikutan meroket naik. Nah, ini penjelasannya. The Bitcoin realized cap currently sits just shy of $400 billion, indicating that a steady stream of capital is entering the asset throughout 2023. As the realized cap climbs, it signals that coins are changing hands at higher price on net, suggesting modest uptick in new demand inflow this year. Jadi, kalau dirangkum simpelnya saja bahwa kita melihat memang ada modal yang cukup besar, inflow yang cukup besar ke aset cryptocurrency di tahun 2023. Jadi kalau dikatakan di tahun 2023 itu demand-nya kecil, itu memang tidak benar teman-teman. Walaupun tidak besar sekali, tapi at least ada. Dan ini mencerminkan sekali lagi yang terjadi di tahun 2019 juga. Pada saat itu kita mendapatkan fase awal bull market. Kalau kalian lihat di sini, realized cap-nya naik sedikit, kemudian sideways, baru parabolic. Di sini kita juga melihat ada start peningkatan. Oke, dari awal tahun 2023 hingga sekarang. Jadi so far so good teman-teman, semua indikator dan data menunjukkan hal yang sama bahwa kemungkinan besar kita bakalan atau sudah berada di awal fase bull market. Walaupun tidak ada garansi hal tersebut terjadi, tapi at least ada beberapa indikator dan data on-chain yang berpihak ke senario tersebut. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke chart dan saya pengen menjawab pertanyaan yang di awal teman-teman. Kenapa menurut saya altcoin bisa saja dalam waktu dekat akan mengalami rally? Jawabannya adalah karena kalau misalnya kalian perhatikan Bitcoin dominance di sini, kita melihat bahwa kita start untuk kembali jebol ke lower low baru. Walaupun teman-teman, hal ini terjadi sebagian besar karena XRP yang mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau misalnya bahasa anak Mobile Legend, altcoin itu sekarang di-carry sama XRP atau digendong sama XRP, bukan lagi Ethereum. Karena kalau misalnya diperhatikan, teman-teman, volume XRP itu dalam 1-2 hari terakhir justru lebih tinggi trading volumenya daripada Bitcoin. Bisa kalian bayangkan. Oke. Jadi untuk sementara altcoin itu di-carry sama XRP gitu. Digendong sama XRP dengan volume perdagangan yang tinggi. Kemudian karena XRP market cap-nya lumayan besar, ketika naik lumayan drastis, otomatis itu membuat Bitcoin dominance juga drop-nya lumayan kencang. Sehingga ketika para investor juga melihat bukan altcoin, tapi Bitcoin dominance start untuk drop, maka itu menghidupkan lagi confidence mereka untuk kembali masuk ke altcoin. Sehingga untuk teman-teman yang sekarang pegang altcoin, siap-siap harusnya menurut saya beberapa altcoin akan mengalami rally secara tiba-tiba. Walaupun mungkin kita nggak bisa expect rally-nya sampai ratusan persen, tapi 2 digit saya rasa itu make sense gitu dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa hari ke depan.
Ya, saya pribadi sih sebenarnya juga mempunyai posisi teman-teman di XRP, dan saya manfaatkan platform Fairdesk yang juga udah pernah saya mention. Ini yang sekarang lumayan aktif saya pakai ketika saya trading di cryptocurrency, karena di sini teman-teman akan bisa mendapatkan banyak sekali token yang di trade. Di sini kalian bisa cari saja semua. Kemudian menurut saya tampilan chartnya juga sangat rapi, so saya sangat senang di Fairdesk. Dan di sini saya juga ada sediakan account copy trade kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk copy dari hasil tradingan saya. Tetapi disclaimer dulu bahwa tidak ada garansi apapun bahwa teman-teman ketika mengikuti copy trade dari saya akan selalu mendapatkan cuan. In fact, kalau misalnya teman-teman tidak mengerti soal settingan copy trade, jangan pernah ikuti copy trade dari saya. Kalau misalnya mau ikutan copy trade dari siapapun, please make sure kalian mengerti dulu mekanisme copy trade-nya, cara settingannya, baru kalian ikutan. Karena profil resiko setiap orang berbeda-beda, jadi settingan dari si A, si B, dan si C itu bisa berbeda teman-teman. Jadi jangan disamakan. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar di Fairdesk, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian hanya mau trading di sini juga menurut saya oke-oke aja. Dan di sini kalau tidak salah tidak perlu KYC teman-teman. Jadi nggak usah ribet-ribet KYC. Kemudian juga ada copy trade dari page saya. Kalau misalnya kalian tertarik nanti masuk ke page copy trade-nya. Kemudian kalian langsung aja ikuti, cari nama saya dulu, Hansen spasi lo, dan kalian akan ketemu. Nanti kalian bisa tinggal langsung follow saja di sana. Oke? So, itu adalah alasan teman-teman kenapa saya merasa harusnya altcoin itu bisa aja dalam waktu dekat mengalami rally. At least 2 digit menurut saya. Terutama mungkin altcoin di bawah top 10 ya. Karena kalau misalnya di top 10, ya untuk mendapatkan pergerakan 2 digit memerlukan capital yang lumayan besar. Sedangkan yang di bawah itu mungkin tidak terlalu besar. Oke. Teman-teman yang kita lihat di Bitcoin kemarin apa? Bahwa lagi-lagi market maker mencoba untuk menjemput titik likuidasi yang berada di bawah area ini. Dan kita sempat menyentuh ke area 29.500. Dan sekarang kita sudah sepertinya menjemput likuidasi dari titik di sini. Cuma pertanyaan saya saja satu gitu ya. Skeptisnya saya adalah satu aja. Bahwa apakah market maker sekarang sudah selesai bermain dengan para retail, ataukah kita masih akan melihat pelanjutan dari permainan market maker gitu. Karena saya yakin dan percaya kalau misalnya orang-orang yang tidak sabaran teman-teman, kemarin pasti sudah start untuk membeli di sini. Kenapa? Karena mereka katakan ini adalah inverse head and shoulder dan langsung buy gitu. Nah, saya udah katakan teman-teman, kalau misalnya kita tidak melihat ada breakout di atas neckline-nya, maka ini bukan setup yang mau kalian ambil karena belum terkonfirmasi bahwa itu adalah inverse head and shoulder. Jadi ini memang pancingan aja dari market maker untuk mereka-mereka yang tidak sabaran untuk masuk buy. Akhirnya di liquid juga. Nah, pertanyaannya sekarang, udah selesai belum nih market maker mau bermain dengan kita, ataukah masih akan ada permainan selanjutnya? Dan yang bagi saya masih tetap paling ideal adalah kalau kita membuat semacam flash crash gitu, atau semacam drop yang singkat dan kemudian kita kembali start untuk reverse ke atas, karena saya masih yakin bahwa cukup banyak titik likuidasi berada di sekitaran area di sini. Orang-orang yang kemarin melakukan long di sini dan sini dan di sini, atau bahkan di sini, kemungkinan juga ada sebagian yang merasa lebih aman itu taruh stop lossnya di bawah ini. Karena kalau taruhnya terlalu dekat bisa aja sekali-sekali kena wick seperti ini dan kemudian kejemput. Oke, jadi untuk sementara ya saya nggak mau mengatakan bahwa saya sangat super bearish gitu ya, karena saya tetap akan berserah ke market. Artinya ya market nanti kasih clue kita yang baru apa lagi, nanti akan saya ikuti lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman memang kita pengen mendapatkan kembali rally berikutnya dari sini, maka at least yang mau kita lihat adalah kita break dari area 30.300 di sini. Karena kalau itu sampai terjadi, maka kita berpotensi membentuk apa teman-teman? Potensial double bottom. Neckline-nya kali ini akan berada di sini. Dan kalau ini kita break, kemudian retest, ini bisa menjadi setup bagi teman-teman untuk mungkin masuk. Dan ini mungkin hanya short term. Oke, dan targetnya di mana? Targetnya, kalau misalnya di pertama, kita mungkin bisa nargetin ke area Fibo 0,5 dan 0,618.
yaitu di sekitaran area 30.600 sampai 30.900 di sini. Kalau kita zoom out juga, maka kita akan temukan di sekitaran area 30.700 juga ada semacam resistance seharusnya. Maka ini adalah targetnya gitu, target pertamanya. Target keduanya tentunya akan kembali ke upper range, atau jackpotnya adalah ternyata kita memang sudah siap untuk kembali melakukan rally ke atas. Untuk midterm tidak ada perubahan sama sekali yang perlu saya buat, saya rasa, karena saya masih stay bullish untuk midterm. Cuma pertanyaannya, apakah market sekarang sudah siap untuk kembali melakukan rally? Kalaupun belum siap, sebenarnya tidak ada masalah bagi saya, karena saya pribadi untuk Bitcoin itu masih menunggu di sekitaran area di sini. Ya walaupun sekali lagi saya nggak hanya trading Bitcoin ya teman-teman, altcoin seperti yang kalian tadi lihat juga XRP, kalau misalnya ada setup ya saya ambil di sana. Kalau ada setup di aset kelas lain ya saya ambilnya di sana. Jadi saya nggak perlu buru-buru maksain setup di Bitcoin. Maka kalian juga sering melihat saya kadang-kadang mungkin terlalu sering gitu, atau lebih banyak wait and see-nya, karena memang saya tidak mau memaksakan setup yang menurut saya probability-nya tidak besar. Dan saya rasa kalian juga harus melakukan hal yang sama teman-teman, daripada kalian memaksakan setup padahal kalian tahu bahwa setup tersebut probability-nya tidak tinggi, setup-nya kurang rapi, tapi karena kalian sudah lama tidak masuk market, kalian maksa pengen masuk. Siapa yang kira-kira pernah merasa seperti itu? Mungkin boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah. Jadi untuk short term, sekali lagi teman-teman, kita perlu mendapatkan clue dari market tentang apa yang mereka pengen lakukan berikutnya. Senario paling idealnya adalah kalau kita ternyata break di atas area 30.300 di sini dan kemudian membuat bullish continuation pattern. Ini akan menjadi pertanda bahwa market sudah siap untuk kembali melakukan rally berikutnya. At least ke area Fibo 0,5 sampai 0,618 di sekitaran di sini. Kalau ini kita lewati, kita akan langsung ke area upper range lagi. Dan penentuannya tentunya apakah kali ini kita pada akhirnya akan mampu jebol ke atas, ataukah kita lagi-lagi akan mendapatkan sell off ke bawah dan kembali masuk ke range di sini. Jadi selama teman-teman di daily chart kita tidak mampu untuk break secara meyakinkan dari area range di sini, maka masih selalu ada potensi bagi kita untuk bolak-balik di sekitaran area di sini. Jadi sampai hari ini pun saya masih lihat Bitcoin masih dalam keadaan sideways. Oke, dan saya udah ingatkan bahwa keadaan sideways adalah keadaan paling sulit biasanya untuk di trade. Jadi teman-teman jangan terlalu maksa. Kalaupun memang mau, saran saya coba cari setup di altcoin, karena menurut saya di altcoin kemungkinan dalam waktu dekat akan mendapatkan banyak sekali pergerakan dikarenakan Bitcoin dominance yang kembali start mengalami drop. Oke, so itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.